Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimulyakaken Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Bulughul Maram. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Mugi-mugi sedaya hajat kita dipun gampilaken kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abis Samhi, lan diceritakan saking Abis Samhi. Qala dawuh sapa Abis Samhi, qala ngendika sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusalu den basuh apa mimbaulil jariyati saking uyune bocah bayi wedok. Wayurassu lan den ciprati apa mimbaulil ghulami saking uyu bocah lanang, bayi lanang. Akhrajahu ngetokaken hu ing hadis sapa Abu Dawud wan Nasa'i dan Nasa'i wa sahhahul Hakim dan mensahihkan Imam Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abis Samhi, diceritakan dari Abu Samh. Qala Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalu dibasuh mimbaulil jariyati dari air kencingnya bayi perempuan. Wa yurashu dan diperciki mimbaulil ghulami dari air kencingnya bayi laki-laki. Niki hadis diceritakan saking Abis Samh. Abis Samh niku ismuhu Iyad wa huwa khadimu Rasulillah. Namane Abu Samh itu adalah Iyad. Di orang Arab itu paling sering itu menggunakan napa niku nami-namine niku panggilan dari anaknya atau dari ayahnya. Ya. Jadi nama aslinya itu malah disembunyikan. Abu Samh itu namanya Iyad. Beliau itu adalah khadimnya Rasulullah. Ya. Membantunya Rasulullah. Nabi pernah mengatakan bahwa untuk menyucikan air kencingnya bayi laki-laki itu cukup diciprati saja. Dan untuk membersihkan, menyucikan air kencingnya bayi perempuan itu harus dengan tetap disiram dengan air.
Ini menunjukkan bahwa air kencingnya baik itu anak kecil itu masih tetap najis. Tetapi dari hadis ini baru kemudian ulama-ulama fikih itu mengkategorikan ada najis mukhaffafah dan ada najis mutawassithah. Mukhaffafah niku napa? Ringan. Mutawassithah niku tengah-tengah. Tawassut itu tengah-tengah. Ya. Lah, apa yang membedakan mutawassithah dan mukhaffafah itu adalah pada layanan penyuciannya. Dan yang kedua adalah karena sebab siapa yang sumber najisnya. Yang pertama dari sumber najisnya itu bayi laki-laki yang usianya masih belum sampai 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Ada yang mengatakan tidak 2 tahun, setahun. Nah, tapi kalau dari kajian kita, ya itu 2 tahun biasanya. Itu hukumnya mukhaffafah. Kalau perempuan, walaupun sehari baru lahir, terus pipis, tetap najisnya mutawassithah. Nah, kenapa Pak? Ya iki hadise. Ya. Dipanjenengan biar tahu. Alasannya opo. Aku biyen tahu ngaji no hadis-hadis no Bulughul Maram itu ngono. Nek bayi lanang iku mukhaffafah, nek bayi mutawassithah, nek bayi wadon niku napa? Mutawassithah. Istilah mutawassithah mukhaffafah niku istilahi para ulama fikih. Nah, di kitab di dalam hadis itu menjelaskan cara menyucikannya. Kenapa dikatakan mukhaffafah? Kenapa kok ringan? Buktinya menyucikannya kencingnya bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan hanya minum susu itu hanya cukup diperciki. Pipis ini diambil dulu, dibersihkan, terus kemudian diperciki saja. Tapi kalau yang air kencingnya perempuan itu setelah dibersihkan gitu, cara menyucikannya harus digambior pakai air yang mengalir. Itu yang menunjukkan, berarti rodok abot bila dibanding yang laki-laki. Apa sebabnya? Ya ngono, sebabnya nek hadis iku mau. Ya. Apa kencingnya perempuan itu lebih atau apa itu urusan lain ya. Yang jelas yang perempuan itu mutawassithah, yang laki-laki adalah mukhaffafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya, pakaian yang terkena haid. Ya. Wa an Asma binti Abi Bakar. Diceritakan saking Asma binti Abi Bakar. Asma itu anak perempuan dari Abi Bakar. Radhiyallahu anhu mugi-mugi ngeridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking karune. Inggih menika Asma lan Abu Bakar. Annan nabiyya setune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi fi damil haidi ing dalem masalah darah haid. Yusibu kang mekenani, kang menimpa apa darah haid atsauba ing dodot ing pakaian. Ya, bagaimana cara menyucikan pakaian atau napa niki celana utawa rok sing kena darah haid. Terus si Kanjeng Nabi tahutuhu ngeruk-ngeruk sapa sirahu ing dam, hu ing getih. Summa takrusuhu nuli ngucek sapa sirahu ing dam. Bil ma'i kelawan banyu. Tsumma tamdahuhu mongko nuli basuh sapa sirahu ing dam.
Thumma 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 yusolli mongko nuli salat sapa sira fihi ing dalem saum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Abi Bakar. Diceritakan dari Asma binti Abu Bakar. Asma itu ya Ummu Abdillah bin Zubair. Asma itu ibunya Abdullah bin Zubair. Beliau itu termasuk kakaknya Sayyidatina Aisyah. Selisih umurnya antara Sayyidatina Aisyah dengan Asma itu 10 tahun lebih tua. Kakaknya Aisyah yang lebih tua 10 tahun dari beliau. Punya anak yang cukup terkenal, yang sangat terkenal, yaitu Abdullah bin Zubair. Putrane Asma itu putrine Abu Bakar. Nabi pernah bersabda tentang darah haid yang terkena pakaian. Bagaimana cara menyucikannya? Tahutuhu, kamu kerik, ya, kamu kerik. Ya. Thumma takrusuhu, kemudian dikucek-kucek bil ma'i dengan air. Thumma tamdohuhu, kemudian disiram dengan air. Thumma tusalli fihi, kemudian sholatlah dengan menggunakan pakaian tersebut. Jadi kalau pakaian kita kena haid, maka ini menunjukkan darah haid itu najis. Ya, darah haid itu najis. Bagaimana cara menyucikannya? Ya disikat, dikeruk, disikat. Ya, sekarang disikat sampai habis. Ya. Kemudian summa takrusu, kaiso entek dikucek-kucek. Nah, berarti kudu nemen-nemen diberseni. Summa tandahuhu, nek wis maksimal dikucek, disikat wau, kemudian udah dibilas pakai air yang suci, kemudian sudah sholat. Ya, boleh menggunakan pakaian yang terkena darah haid tadi itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya hadirin jamaah rahimakumullah, ndak usah terlalu napa niki, nek dulu sebelum Islam itu pakaian yang kena haid itu sudah najis dibuang, ndak boleh dipakai lagi. Kenapa? Kotor, ndak layak untuk dipakai. Tapi dalam Islam ndak apa-apa dipakai saja, tetapi harus disucikan dulu. Ya. Tapi harus disucikan dulu. Bagaimana Pak? Sulit menyucikannya. Apa perlu digunting atau ditempel ben gak ketok gitu ya. Nah, cukup dengan jalan itu tadi dimaksimalkan, dikerik-kerik atau disikatnya tadi, kemudian dikucek dengan sabun sampai maksimal. Nah, kemudian diairi dengan air yang suci, maka sudah cukup. Bagaimana Pak kalau ada sisanya? Sik ketok Pak, bekas darahnya tadi itu Pak. Nah, ini hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah lan diceritakan saking Abi Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah, kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Khawlah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhhab mongko lamun ora ilang apa adamu. Ya napa Nabi? Nek darah iku gak ilang Nabi. Wis dikerik, wis digos, wis disikat, wis dikucek. Ternyata sik ana sisae Nabi. Yakfika mongko nyukupi ki ing sira apa alma'u banyu. Wala yadurruki lan ora bahayani ki ing sira apa atharuhu bekase darah tadi. Akhrajahu ngetoaken ing hadis apa At-Tirmidzi
Imam Tirmidzi wa sanaduhu dhaifun dan sanadnya dhaif. Hadirin, dari hadis ini kita tahu bahwa sisa dari darah yang sudah kita sikat, sisa dari darah yang sudah kita kucek tadi, artinya si enten bekas darahnya, itu tidak masalah, dimakfu. Ya, dimakfu. Contoh malih, panjenengan kenging napa? Nyamuk wis menteng-menteng ngono iku terus dinapa ceplek. Nah, itu kan darahnya kan najis. Pak, itu bagaimana Pak? Sudah saya sikat, sudah saya kucek, wis tak kei napa? Vanis, kei napa malih sing memutih ini. Wis Pak, nah, Baiklin wis dikei baik. Wis tak kum Baiklin sedina sewengi. Ya memet yuk. Wis dikei sitrune wis tak panasi pisan. Sik gak ilang-ilang. Pun cukup walaupun ketok bekas napa niki darahnya sudah dimakfu. Ya, dimakfu. Dari mana hadisnya ini tadi? Jadi, darah haid yang sudah diupayakan untuk dihilangkan tapi tidak hilang, cukup dengan yang dilakukan tadi itu sudah boleh kita pakai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Pun mulai bab wudu saniki, bab wudu. Tadi tentang darah, tentang napa mau air kencingnya anak-anak. Babul wudu, tentang wudu saniki. An Abi Hurairah diceritakan saking Abi Hurairah an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Rasulullah, laula an asyqa kalaulah tidak karena payahnya umatku ala ummati ing atase umatku la amartuhum yakti merintahaken sapa ingsun hum ing wong akeh bisiwaki kelawan siwak ma'a kulli wudu'in sertane saben-saben berwudu. Akhrajau ngetahaken ing hadis sapa al-Maliku Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad wan Nasa'i dan Imam Nasa'i wa sahahahu dan mensahihkan sapa Ibnu Khuzaimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah menuju kepada wudu. Nah, ini kita perhatikan sangat, ada bermacam-macam nanti model-modelnya wudu yang diutarakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang sumbernya semuanya dari Nabi. Ya. Hadis yang pertama tentang wudu ini adalah berkenaan dengan siwakan. Ya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Jikalau tidaklah menyulitkan kepada umatku, ya, la amartuhum bisiwak, maka akan aku perintahkan kepada umatku itu ma'a kulli wudu'in, setiap mau wudu. Jadi ini menunjukkan sunnah muakkadnya dari siwakan sebelum berwudu. Siwakan. Ini perintah sunnah yang sangat. Perintah sunnah yang sangat. Artinya kalau perintah Nabi yang sangat, yang itu namanya sunnah muakkad. Yang Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan. Muakkad itu bagi Nabi wajib. Ya. Bagi kita itu muakkad. Ya. Siwakan. Saderenge wudu siwakan. Saderenge salat siwakan. Saderenge salat siwakan. Pak, mboten enggak ada siwak kula. Ya sikatan gantine. Gantine sikatan. Pun iki mriku mawon wudu.
Jadi hari ini kita telah membahas 3 hal. Yang pertama, air kencingnya bayi terdiri dari 2 hukum, yaitu najis mutawassithah dan najis mukhaffafah. Najis mutawassithah tadi harus disucikan dengan digambyur banyu. Tetapi kalau najis mukhaffafah itu cukup diperciki air. Ya. Yang kedua berkenaan dengan darah haid. Darah haid itu menunjukkan najis. Buktinya Nabi menyuruh untuk membersihkan darah itu sebelum pakaian yang kena darah itu digunakan untuk sholat. Caranya bagaimana? Yang pertama dikerik atau disikat. Setelah disikat dikucek. Mari dikucek terus baru bilas dengan air yang suci. Nek enten sisai boten napa-napa. Berarti sudah dimakfu dengan hadis berikutnya. Yang terakhir bahwa kita tahu sebelum berwudu itu ada sunnahnya untuk melaksanakan apa wau? Siwakan. Nek boten gak ada siwak pakai sikatan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bersih. Mengajarkan kepada kita bersih. 3 hal, mungkin enten pertanyaan.